إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul dari Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Berikutnya, wa amma Basbas ibnu Amr, ada di sana Basbas, kita ulang sedikit. Wa Adi ibnu Abi Zaghba fa innahuma warada ma'a Badrin fasami'a jariyatan taqulu li sahibatiha alla taqdini daini faqalatil ukhra innama tuqaddam al-'ayru ghadan aw ba'da ghadin fa'amilu lahum wa aqdika fasaddaqaha Majdi ibnu Amr fantalaqa muqbilina lamma sami'a wa yu'aqibuhuma Abu Sufyan faqala lil Majdi ibni Amr hal ahsasta ahadan min ashabi Muhammadin faqala la illa anna raqibain nazala inda tilkal aqimah atau dibaca al-aqmah fantalaqa Abu Sufyan ila makanihima wa akhadha min ba'ri ba'irihima fafattahu fawajada fihi an-nawa faqala wallah hadhihi alaifu Yathrib fa'adala bil ba'ir ila tariqi sahil fanajah wa ba'asa ila Quraisyin yu'allimuhum annahu qad najah huwa wal 'airu wa ya'muruhum ayarji'u. Sahabat Nabi yang bernama Basbas ibnu Amr dan seorang lagi yang bernama Adi bin Abi Az-Zaghba, keduanya memata-matai pasukan Quraisy sampai berada di salah satu sumur yang ada di Badar. Dua lelaki radhiyallahu ta'ala anhuma ini, ia mendengar ada seorang budak berkata kepada temannya yang juga budak, mengapa kamu tidak bayar hutangmu kepadaku? Yang lain berkata, sesungguhnya kafilahnya orang Quraisy itu besok baru akan sampai. Setelah itu aku akan bekerja kepada mereka, lalu kubayar hutangku kepada kepadamu. Maka membenarkan hal ini Majdi ibnu Amr bahwa kafilahnya sampai besok. Kemudian dua sahabat yang mendengar ucapan dua budak ini segera pergi. Dia meninggalkannya untuk menjumpai Nabi memberitakan hal ini. Tapi tidak lama kemudian Abu Sufyan datang menjumpai Majdi ibnu Amr. Dia berkata kepadanya, tidakkah engkau merasakan ada seorang di antara sahabatnya Nabi Muhammad yang hadir di sekitar sini? Kata Majdi, tidak, kecuali ada dua orang penunggang kuda. Ia singgah di atas Aqmah itu, puncak sebuah bukit, sambil dia berkata, kemudian kata beliau, Abu Sufyan mendengar hal ini, karena Abu Sufyan ini cerdik, segera dia berangkat menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Majdi ibnu Amr itu. Dia mengambil atau mengais kotoran binatang yang ada di sana. Itu kotoran onta dengan tangannya. Lalu ternyata dia menjumpai
Pada kotoran itu ada biji. Ada an-nawa, yaitu maksudnya biji korma. Dan dia berkata, demi Allah, ini adalah biji-bijian dari penduduk kota Madinah, Yasrib. Seketika itu pula maka Abu Sufyan memalingkan kafilahnya melewati Tariq as-Sahil, yaitu jalan menyisiri pantai, tidak melewati jalan biasanya. Akhirnya kafilahnya Abu Sufyan selamat, tidak jadi dicegat atau bertemu dengan pasukan Nabi SAW. Nah, Abu Sufyan ia mengutus utusan kepada Quraisy yang tadi sudah terlanjur diberi surat untuk memberitahukan mereka bahwa Abu Sufyan dan kafilahnya ini sudah selamat. Dan dia berharap memerintahkan kepada kaum Quraisy ini pulang saja, enggak perlu berperang. Ini menunjukkan Abu Sufyan sebenarnya tahu perang melawan Nabi tidak akan menang. Dan dia sangat khawatir tentang hal ini. Dan di sini kita melihat bagaimana Abu Sufyan berkata dengan wallahi, demi Allah. Berarti mereka orang Quraisy sebenarnya mengenal Allah. Tapi mereka sombong dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Wa balagha dzalika Quraisyan. Utusan dari Abu Sufyan ini sampai kepada orang Quraisy. Fa aba dzalika Abu Jahlin. Tapi seorang yang memang sangat sombong namanya Abu Jahal, dia menolak anjuran dari Abu Sufyan untuk pulang ke Mekah lagi. Untuk pulang ke Mekah lagi, kemudian tidak berhadapan dengan pasukan Quraisy. Dan dia berkata, wallahi la narji hatta naridal ma'a badrin. Kata mereka, kata si Abu Jahal, demi Allah kita enggak perlu pulang. Kita enggak akan pulang sampai kita bertemu dan sampai dan meminum air sumur Badar. Ini bentuk ungkapan dari orang Arab. Kalau mereka itu menyerang suatu tempat, maka mereka akan meminum air di dalamnya, di tempat itu. Wa nuqimu alaihi salasan, dan kita enggak akan pulang sampai kita berkemah di sana, bermukim di sana selama 3 hari 3 malam. Wa nasrabul khamra, dan kita tidak akan pulang sampai kita minum minuman keras di sana. Ini lihat syiarnya orang musyrik. Dari dulu sampai sekarang sama. Orang musyrik itu kalau perang karena dunia. 2 karena apa? Harga diri, yang kadang-kadang harga dirinya tidak berharga sama sekali. Yang ketiga karena kesukuan atau kesombongan yang ada pada dirinya. Lihat dia mengatakan dengan sombong, kita nggak akan pulang sampai bertemu dengan air yang ada di Badar dan minum airnya, sampai kita berkemah di sana, bermukim di sana 3 hari, dan kita akan minum minuman khamar di sana. Ini khamar dalam Islam hukumnya apa? Haram. Kemudian wa tadriba ala ru'usina al-qiyan fatahabuna al-arabu abadan. Ya maksudnya kata dia supaya kita enggak diremehkan lagi oleh orang Arab. Kita akan hancurkan musuh-musuh kita, kata dia. Faraja'a al-Akhnas, tapi ada di antara orang Arab ini juga lelaki yang cerdik. Namanya Al-Akhnas ibnu Syarif. Ada yang membaca Suraik, di sini dibaca Syarik. Ada yang baca Ibnu Suraik. Biqaumi, dia membawa pasukannya atau kaumnya, yaitu Bani Zuhrah. Ya, Bani Zuhrah dibawa pulang, semuanya enggak ada yang tertinggal. Wa qala, ia berkata, innama kharajtum litamna'u ayrakum wa qad najat. Sesungguhnya kalian keluar untuk membentengi atau membantu kafilah kalian. Sementara kafilah kalian kan sudah selamat, untuk apa lagi perang? Nah, jadi lelaki ini sadar, untuk apa perang? Gak ada tujuannya lagi. Kalau kemarin masih ada tujuannya, ingin membela apa? Kafilahnya. Walam yashhadu badaran
Zuhri illa amma Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Syihab ibni Abdillah walid Zuhri. Sehingga Bani Zuhra ini enggak ada satupun yang ikut perang kecuali dua orang lelaki, dua-duanya pamannya sahabat yang bernama Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ibni Syihab ibni Abdillah. Ini adalah walid Zuhri, termasuk apa? Kakek atau ayahnya dari Az-Zuhri. Fa innahuma syahida yauma idzin. Dua pamannya itu ikut perang membela orang Quraisy, mengikuti hawa nafsunya. Di hari itu wa qutila kafiraini. Dua-duanya ternyata terbunuh dan dalam kondisi kafir. Dia enggak mengikuti arahan dari pimpinannya Al-Akhnas ibnu Syuraik. Kemudian fabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan ila Ma'i Badrin. Mendengar hal ini, Nabi bersegera menuju ke medan Badar, memilih salah satu tempat di mana air itu mengenang, sumur Badar. Wa nazal ala adna ma hunaka. Beliau turun dekat tempat air itu mengenang, cari tempat yang paling dekat dengan air. Faqala lahu al-Khubab Ibnu Mundir Ibnu Amr. Ada sahabat Nabi yang bernama siapa? Khubab Ibnu Al-Mundir Ibnu Amr. Dia bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal manzil alladhi nazaltahu amarakallahu bih?" Tempat yang kau turun padanya di tempat itu atas dasar perintah Allah dengannya. Aw manzil nazalta lil harbi wal mukayyidah. Apakah ini tempat yang kamu pilih untuk tipu daya strategi perang bagimu? Ini sebenarnya perintah Allah kamu di sini, atau ini merupakan pilihanmu untuk melakukan tipu daya terhadap musuh? Qala, kata beliau, bal manzilun nazaltuhu lil harbi. Bahkan aku pilih tempat ini untuk tipu daya. Strategi apa? Perang. Nah, berarti ini etika. Bertanya kepada orang yang mulia itu dengan etika, bukan dikritik. Nabi tidak dikritik oleh sahabat ini. Nabi bertanya, sebab jangan-jangan itu apa? Wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, kita begitu. Kalau kita berhadapan dengan seorang teman, kita tidak sependapat dengannya, maka jangan kita kritik, karena bisa jadi dia punya alasan. Dan alasannya ada apa? Dalilnya. Kalau tidak ada, baru kita tunjukkan yang ada dalilnya. Faham ini alhamdulillah? Karena sebagian orang cuma bisa mengkritik. Kenapa begini, kenapa begitu? Kayak saya bin Bas, saya sering ceritakan kepada antum. Sering orang-orang Harokiyin mengkritik bin Bas dengan berkata, kenapa dia membolehkan orang Amerika masuk apa? Saudi Arabia. Kenapa dia membiarkan tentara-tentara Amerika itu bermarkas di Saudi ketika menyerang apa? Irak. Kata mereka, ini bin Bas ini enggak begini, enggak begitu. Allahu Akbar. Ini penghinaan. Padahal bisa jadi syekh punya alasan. Dan tidak mungkin seorang ulama berkata tanpa alasan. Maka dia beralasan. Di antara alasannya adalah orang-orang Irak, pimpinannya siapa? Saddam Hussein ketika itu, partainya Partai Ba'ath. Dan Partai Ba'ath itu partai sosialis komunis. Faham ya? Sehingga ketika pasukan kafir ini berhadapan dengan si Saddam Hussein, ijtihadnya biarkan saja setan dengan iblis berperang. Nah, kaum muslimin apa? Melihat. Itu ijtihad beliau. Dan itu bukan tidak beralasan. Faham alhamdulillah? Nah, begitu kita seharusnya. Lihat sahabat nih, siapa namanya tadi? Hubab Ibnu Hibab, masuk langsung Ibnu Amr. Siapa? Ibnu Mundir Ibnu Amr. Antum jangan lupa ya. Barakallahu fikum ya akhi. Ya kau. Nah, khabilah rahimanillah. Dia bertanya kepada Nabi, ini perintah Allah kamu di sini atau ini sekedar pendapatmu pendapat engkau untuk melakukan tipu daya terhadap musuh? Ini juga memberi faedah kepada kita, Nabi itu manusia. Cuman setiap sesuatu yang salah dari Nabi itu langsung ditegur oleh Allah. Kadang ada ayat Quran yang langsung turun. Kadang Allah menegurnya melalui para sahabat.
kadang Allah menerbitkan melalui mimpinya dan yang lain-lainnya. Faham? Maka akhirnya kan Nabi tidak memilih tempat itu. Faqala yas'ad bi manzil. Kata Hubab Ibnu Mundir Ibnu Amr, kalau begitu ini bukan tempat yang strategis. Kata beliau, "Fanhadi bina, mari ikut kami hatta na'tiya adna ma'in min miyahil qaumi fananzilu." Mari bersama dengan kami kita datang ke sebuah tempat di mana air itu berpusat mengalirnya. Jadi apa namanya bahasa kita apa kan? Sumber airnya. Kalau tadi kan Nabi memilih air yang alirannya apa? Muara atau apa kan? Antum yang lebih tahu apa namanya bahasa kita? Muara. Nah kalau yang di atasnya apa namanya? Hulu ya. Nah begitu. Maka sahabat ini memilih hulunya. Dipilih sumber airnya. Sedangkan tadi Nabi memilih apa? Hilir ya. Nah begitu. Antum yang benar. Barakallahu fiik. Nah ikhwati rahimakumullah. Maka dari situ saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bukti bahwa Nabi ketika itu berkata dari sisi apa? Manusia. Tapi begitu Nabi setuju dengan pendapat Al-Hubab, itu termasuk bagian dari wahyu sunnah. Apa arti sunnah? Siapa yang bisa? Menurut ahli hadis, apa sunnah itu? Siapa yang bisa? Apa sunnah itu artinya? Antum Akhi Dayat, apa sunnah itu artinya Akhi? Abu Dafa, apa sunnah itu artinya? Sunnah, arti sunnah. Sempurnakan, siapa yang bisa? Ayo, apa artinya sunnah? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, namanya belajar. Kalau antum diem saja makin bingung saya, kawan. Antum ini tahu apa enggak tahu gitu kan? Gimana ya, kawan? Apa artinya sunnah? Ya antum, fadhil Ustaz. Ahsanta. Jadi setiap yang telah terbukti benar datang dari Nabi SAW bisa berupa perkataan beliau, bisa berupa perbuatan anggota badan beliau, atau takrir. Takrir itu artinya sikap setujunya Nabi terhadap kejadian yang ada di hadapannya. Itu disebut dengan apa? Maka ketika sahabat itu berinisiatif demikian, Nabi pun menyetujuinya. Itu berarti apa, ikhwan? Sunnah takririyah. Dan gak mungkin salah, karena Nabi SAW tidak mungkin berbicara dengan apa? Hawa nafsunya. Kalau Nabi keliru akan ditegur oleh Allah. Contoh kekeliruan Nabi apa? Di saat Nabi berkata tidak mau minum apa? Madu. Ditegur oleh Allah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Mengapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu hanya semata mencari keridhaan istri-istrimu? Ditegur oleh Allah. Contoh yang lainnya apa, Pak? Antum sudah pernah mendengar tafsirnya apa? Iya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur oleh Allah. Taib kadzalik. Nah itu selalu begitu. Maka sebab itu kau bilang yang datang dari Nabi itu nggak mungkin keliru. Kalau tidak ada nasahnya, tidak ada yang memansuhkannya, berarti dia benar. Kata beliau, wa nu'awiru ma wara'ana minal kulabi. Nanti kita akan bendung airnya, sehingga membuat hilir tadi itu tidak mendapatkan apa? Air lagi. Summa nabniya alaihi haudan fanamla'uhu. Kemudian dibendunglah, dibuat seperti telaga, airnya jadi menggenang banyak. Untuk siapa itu? Kaum muslimin. Sementara kaum Quraisy itu berarti hilir, nggak dapat air. Ini sebagai faedah. Ternyata faedah yang pertama, air itu barokah. Kebutuhan manusia yang sangat mendesak, sangat penting. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit itu air yang mengandung apa? Keberkahan. Air itu barakah. Ini juga memberikan faedah kepada kita. Perang itu yang paling terpenting dekat dengan apa? Sumber
air. Maka kalau memungkinkan kita berperang melawan musuh, cari yang dekat dengan sumber air. 3, enggak mengapa memudaratkan musuh. Membuat musuh itu termudaratkan supaya mereka itu bertobat atau mereka itu kalah dalam medan perang. Dengan cara membendung air. Tapi yang tidak boleh mematikan. Para sahabat Nabi tidak mematikan. Membendung air supaya hilirnya tidak apa-apa. Faham? Membunuh sumur, membunuh sungai enggak boleh dalam Islam. Ini sumber-sumber kehidupan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sama, maka dalam jihad itu enggak boleh menebang apa? Pohon yang masih mengeluarkan buah, enggak boleh. Dilarang dalam Islam. Membunuh sumur-sumur tidak boleh atau mematikan sungai-sungai tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini sekaligus menunjukkan cerdasnya sahabat yang bernama siapa? Al-Hubab ibnu Al-Mundhir ibni Amr radhiyallahu ta'ala. Dan ini membuktikan Nabi itu pemimpin yang apa bahasanya? Bijak. Pemimpin yang bijak. Di mana letak bijaknya Nabi itu? Nabi itu orang yang terbuka menerima pendapat. Nabi selalu bermusyawarah. Perkara apapun Nabi bermusyawarah. Telah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika Nabi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang diketahui jumlahnya hampir 1000 lebih atau jumlahnya 1000 lebih, Nabi bermusyawarah kepada kaum muslimin, menawarkan orang Ansar kalau mau pulang silahkan, orang Muhajirin tidak boleh pulang. Karena dari awal Muhajirin sudah menemani Nabi, tapi kemudian orang Ansar mendukung Nabi, senanglah hati Nabi. Termasuk yang ini juga, Nabi bermusyawarah. Nah ini nasihat buat kita, kalau Anda menjadi pemimpin. Pemimpin apa saja? Pemimpin rumah tangga terutama. Bermusyawarah dengan istri. Jangan terus mentang-mentang pemimpin lalu antum berdalil ar-rijalu qawwamuna 'alan bisa. Pokoknya wanita mesti manut. Apa saja kata suaminya harus ikut sampai ada kaidah apa? Surga. Nunut neraka, katut kata mereka. Iya kan? Enggak betul itu. Itu enggak betul. Jangan diikuti yang seperti itu. Bermusyawarah, Nabi aja bermusyawarah dengan istri-istri beliau. Ingat perjanjian Hudaybiyah? Ikhwan, perjanjian Hudaybiyah sudah kita bahas belum? Sudah toh? Jangan sampai lupa. Kalau anak-anak lupa biasanya saya suruh jongkok berdiri. Kalau antum enggak saya apa-apakan soalnya. Alhamdulillah rahimahullah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi memerintahkan sahabat untuk apa? Bercukur. Tapi sahabat tidak ada yang bercukur. Tahalu. Lalu Nabi masuk ke dalam kemahnya bermusyawarah dengan istri beliau. Siapa istrinya? Hah? Siapa? Yang lainnya? Yang lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Gak apa-apa ya kawan. Siapa ya kawan? Ummu Salamah atau Aisyah? Aisyah atau Hafsah? Hah? Hafsah atau Ummu Salamah? Nah, antum bulat. Ummu Salamah ya kawan. Ummu Salamah, beliau minta pendapat Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah menganjurkan agar Nabi apa? Mencukur dulu. Ini musyawarah penting dalam rumah tangga. Hancurnya rumah tangga muslim itu kadang karena ini otoriter seorang suami. Beli kursi, pokoknya harus sesuai pendapat siapa? Suami. Padahal yang paling banyak di rumah siapa? Istri. Kenapa nggak suruh istri yang pilih? Ini contoh. Menyimpang sedikit untuk mengambil faedah. Faham ya kawan? Faham tuh? Nah, kata antum memilih rumah untuk ditinggali, istri lebih suka di sini, antum pilih di sini. Yang lebih banyak di rumah itu siapa? Istri. Ayatnya menyebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil. Kalau wanita lebih banyak di rumah, kenapa enggak mereka yang diminta pendapat? Faham tuh ya kawan? Ya kalau beli kendaraan, antum yang memilih karena antum yang paling banyak keluar rumah. Sahih kawan? Ini contoh demikian, ini musyawarah namanya. Antum pemimpin yayasan, di sini ada yayasan ya kawan ya. Bermusyawarah pemimpinnya kepada anggotanya, musyawarah yang membawa kepada kemaslahatan. Apa saja yang berkaitan dengan kemaslahatan bermusyawarah. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Keberkahan musyawarah itu dibukanya pemikiran kaum muslimin, diangkatnya rasa takut dalam diri mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Ketika Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, tidak ada rasa takut para sahabat lagi. Di awal-awal mereka mendengar kaum musyrikin itu datang dengan sekian banyak pasukan, sebagian kaum muslimin merasa kecut hatinya. Tapi ketika mereka bermusyawarah satu sama yang lainnya, Allah angkat rasa takut itu dalam diri mereka. Sebaliknya antum lihat, apa saja yang di dalamnya itu dalam kondisi bersama tapi tidak bermusyawarah, itu akan lemah. Akan lemah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Setelah mereka membangun bendungan atau telaga yang kecil di sana, mereka memenuhi airnya. Kata beliau, fanasrabu wala yasrabun. Kaum muslimin, kami bisa minum airnya, mereka nggak bisa minum airnya karena terbendung. Fastahsana Rasulullah SAW minhu dzalik. Nabi menganggap pendapat orang itu baik, benar. Jangan dikira sahabat berbuat bid'ah. Karena ada orang bodoh yang berdalil dengan ini. Lihat sahabat aja berbuat bid'ah. Kan Nabi gak melakukan itu. Nabi gak bikin bendungan, sahabat bikin bendungan. Berarti sahabat berbikin bid'ah. Kita katakan salah. Justru ini sahabat melaksanakan apa? Sunnah. Buktinya apa? Nabi tidak melarang kejadiannya di hadapan beliau. Sedangkan arti sunnah salah satunya adalah setuju dengan sesuatu yang terjadi di hadapan Nabi. Berarti itu sunnah, bukan berbuat bid'ah. Fahim dong? Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, wa halallahu baina Quraisy wa bainal ma'i bimatarin 'azimin arsalahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus hujan. Allah turunkan hujan yang deras. Hujan itu mengenai kaum muslimin dan hujan itu juga mengenai orang kufar. Tadi kita menyebutkan hulu dan hilir. Posisi hilir itu di mana? Posisi hilir di mana, Ikhwan? Lebih rendah toh? Lebih rendah. Itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Air yang jatuh mengenai pasukan kaum muslimin yang ada di hulu, tanahnya menjadi kuat. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu apa? Lembek. Jadi kaki-kaki ontanya kaum muslimin menjadi kokoh. Fahim? Hujannya sebentar mengguyur segar, sedangkan yang ada di hilir tanahnya menjadi apa? Berlumpur. Itu strategi. Faham ya, Pak? Dan itu jelas bagian dari rangkaian yang telah Allah siapkan untuk memenangkan kaum muslimin. Kalau kita jeli memperhatikan ini, lihat bagaimana pertolongan Allah itu datang. Bagaimana itu? Ketika kaum muslimin sabar dan berusaha. Bersabar dengan jumlah yang sedikit, tidak berputus asa membuat strategi. Allah bantu pertolongannya dengan hujan. Mereka hujan itu menjadi rahmat bagi kaum muslimin, bagi orang-orang kafir menjadi iqab. Menjadi uqubah, menjadi hukuman bagi mereka. Dan Allah bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Fa'alu lima yurid. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat sekehendak apa yang Allah inginkan. Dan orang kafir tidak merasa itu adalah hukuman buat mereka. Kecuali sedikit orang-orang yang mulai terasa takut, seperti Abu Jahal itu mulai merasa takut. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Abu Jahal merasa takut. Kata beliau, wa kana naqamatun 'alal kuffar wa ni'matun 'alal muslimin. Sudah saya sebutkan tadi. Hujan itu menjadi hukuman bagi orang kafir, sedangkan nikmat bagi orang muslim. Mahadalahumul ardh. Bumi itu dilapangkan, dihamparkan untuk kaum muslimin, dan dibuat tanahnya itu menjadi lembut, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Wa bunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy. Kemudian baru Nabi dibangunkan Quraisy, atau di buku itu dibaca apa? Ada yang membaca Aris, ada yang membaca Aris. Nah, alhamdulillah rahimakumullah, Aris itu artinya ini, tenda yang enggak ada dindingnya. Itu namanya aris. Paham? Kalau bikin tenda, diikat ujung-ujungnya, tengahnya dikasih kayu, sampingnya enggak ada. Itu namanya aris. Nabi dibuatkan itu untuk berteduh. Dalam sebagian riwayat disebutkan di sana dikibarkan liwa, benderanya kaum muslimin. Itu membuktikan perang enggak apa-apa pakai bendera. Bukan syirik. Sebagian orang gulu, enggak, perang pakai bendera apa? Syirik. Paham ya, kan? Bendera enggak dilarang. Yang dilarang itu menyembah bendera, itu yang dilarang. Faham ya, Faham? Faham gak ini antum?
hatta ya. Nah begitu ya alhamdulillah. Karena sebagian orang itu hulu melampaui batas yang berkata pokoknya bendera itu syirik. Padahal Nabi perang memakai liwat bendera. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, wa masyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudhi'il ma'rakah. Lalu tidak lama kemudian Nabi berjalan kaki menuju tempat yang esok akan terjadi perang. Wa ja'ala yuriyahum masari ru'usil qaumi wahidan. Kemudian Nabi menampakkan kepada sahabat-sahabatnya tempat di mana pembesar-pembesar musyrikin itu akan mati. Disebut satu-satu. Yaqulu hada masra fulan ghadan insyaallah. Ini tempat matinya fulan besok insyaallah. Di sini si fulan mati insyaallah. Di sini si fulan mati insyaallah, disebut namanya oleh Nabi. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, fa walladzi ba'asahu bil haqq, demi zat yang mengutus Nabi dengan membawa kebenaran. Ma akhta'a wahidun minhum maudi'ahu alladhi asara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang meleset satupun. Orang-orang yang disebut oleh Nabi itu mati di tempat di mana Nabi menunjuk. Itu mukjizat. Paham ya? Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan hatinya kaum muslimin. Semakin berimanlah orang-orang yang beriman, semakin kuatlah iman orang yang beriman, dan semakin kafir orang-orang yang kafir. Karena memang Islam itu datang begitu, untuk memisahkan supaya yang hak itu hak dan yang batil itu batil, tidak mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, wa bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal laila yusalli ila jidam. Kemudian di malam itu Rasulullah tidur sebentar, bermalam. Kemudian beliau sholat malam menghadap kepada jidam. Jidam itu salah satu pohon yang tumbuh di jidam musyajaratin hunaka. Maksudnya pohon yang besar ada akarnya gitu. Dia menghadap ke situ. Wa kanat lailatul jum'ah asabi'ah asar min Ramadan. Kejadian itu terjadinya malam Jumat. Dan kita tahu hari yang paling baik diciptakan oleh Allah, di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari apa? Jumat. Lebih daripada itu, dia terjadi pada malam 17 Ramadan kata Imam Ibnu Katsir. Berarti perangnya kaum muslimin pada bulan apa? Ramadan. Insyaallah. Puasa perang, Ramadan perang. Baik, tadi. Lalu kata beliau selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil di sini. Nabi itu jika ia dalam kondisi genting bukan semakin jauh kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Mempergiat apa ya, salat. Qiyamul lail, cuma catatan, jangan qiyamul lailnya cuma apa? Dalam kondisi genting, tidak. Faedah yang kedua, kita lihat Nabi salat menghadap kemana? Nabi menghadap kemana? Salah satu pokok pohon yang ada di, berarti pakai sutra. Berarti sholat menggunakan sutra itu masyru', disyariatkan. Lepas dari berkata yang mengatakan wajib, lepas dari mereka yang mengatakan cuma apa? Sunnah muakkadah. Yang jelas itu disyariatkan. Lalu mengapa kita tidak lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah? Sekalipun di dalam masjid, ikhwan. Sekalipun di dalam masjid, sholatlah memakai sutra. Nabi menggunakan pohon. Kenapa kita mencukupi cuma pakai apa? Karpet. Jangan. Tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ditarikan hukumnya wajib, Anda selamat. Kalau sunnah, Anda enggak rugi, sudah melaksanakan apa? Sunnah. Faham tuh ya, Pak? Nah, dan kemudian Nabilah rahimahullah selanjutnya kata beliau, di malam Jumat kemudian malam 17 Ramadan, falamma asbaha wa aqbalati Quraisy fi kataibiha qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi menjelang, pasukan Quraisy berhadapan dengan kaum muslimin, Nabi berdoa. Doanya berulang-ulang, Allahumma hadi Quraisy qad aqbalat fi fahriha wa khuyalaiha tuhaduka wa tuhadu rasulak. Ya Allah, ini orang Quraisy. Dia datang berhadapan dengan kami dengan membawa kesombongan dan kebanggaan. Maksudnya tinggi hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka ini menentangmu dan juga menentang Rasulmu. Nabi ucapkan itu. Ini menunjukkan bukti apabila boleh menyebut kejelekan orang supaya Allah menimbang kepada mereka apa? Kebinasaan. Boleh? Kalau memang orang itu betul-betul merusak Islam. Dalam ayat yang lain, Nabi berdoa, ya Allah, kalau seandainya Engkau binasakan kaum ini, maksudnya kaum muslimin, maka tidak ada lagi setelah ini yang menyembah dirimu, yang menyembah Engkau. Dan Nabi betul-betul sangat amat berdoa sungguh-sungguh. Sampai Abu Bakar berkata, cukup hasbuk ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Doamu akan diijabah oleh Rabbmu. Tapi Nabi terus berdoa. Apa faedahnya? Orang beriman itu nggak mungkin lepas dari apa? Doa. Saya sudah terangkan di pengajian Ummahat sebagiannya fadilah doa itu. Penting antum pelajari. Karena termasuk orang yang sombong itu yang nggak mau apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Ya. Selesai sholat masbuk. Dalam kondisi sholat berjamaah lalu membuat kosong shaf itu, mengisi shafnya wajib. Kalau masih sholat ya, sama-sama sholat, yang satu batal ke belakang, maka merapatkan shafnya atau yang belakang maju, yang samping kanan ke kiri, dan seterusnya yang kiri ke kanan, hukumnya wajib, karena wajib menutup shaf. Ya. Bagaimana kalau seandainya itu selesai sholat, atau Anda sedang sholat sendirian, tiba-tiba di hadapannya tidak ada orang, maka dua keadaan. Pertama, kalau seandainya yakin tidak ada orang yang lewat di hadapannya. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, juga Abu Hanifah. Maka nggak perlu dia berjalan, karena berjalan bukan perkara yang dibutuhkan. Dalilnya adalah Nabi SAW salat. Ketika ada kambing mau lewat, baru beliau jalan ke depan. Ketika nggak ada kambing, beliau tidak jalan mendekat kepada sutra. Faham? Dan memang ada yang mau mendekat, mau lewat di depan antum jalan tepat. Yang kedua, kondisinya kalau memang antum yakin banyak manusia berlalu lalang, terutama anak-anak dan semisalnya, antum maju disyariatkan. Bahkan Syekh Mansur Hasan Salman berpendapat wajib mendekat ke arah sutra. Karena kemudian hadis yang berbunyi, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin." Bila salah seorang di antara kalian salat, hendaklah salat menghadap ke arah, mendekat ke arah sutra. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum. Ustaz, yang dimaksud mematikan sungai dan sumur itu bagaimana? Apa meracuni itu boleh dalam hukum Ustaz? Nggak boleh. Meracuni sungai nggak boleh, sehingga membuat orang minumnya binasa. Kan Nabi berkata, la darar wala dirar. Nggak boleh merusak orang lain dan tidak boleh merusak diri sendiri. Belum lagi hewan-hewan yang ada di dalam sungai itu, kecuali dimanfaatkan hewannya, diambil untuk dimakan. Fahim? Membunuh sungai itu sehingga tidak hidup lagi, atau mematikan, meracuni sungai itu sama dengan mematikan sungai tadi. Meracuni sungai nggak boleh. Nah, air itu hajatnya orang banyak. Fahim tuh? Nah, di Jakarta itu banyak orang zalim. Sungai-sungai pada dibuang limbah kepadanya. Itu zalim. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Itu sama dengan membunuh sungai, kemudian membunuh orang-orang yang ada di sekitar sungai itu. Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika pasukan kaum muslimin berhadapan, lalu pasukan Quraisy datang. Nanti kita akan ketemu di sini dalam buku ini. Kemudian orang Quraisy itu menantang duel. 2 orang Quraisy. Kemudian 3 orang Ansor datang menyambut mereka. Tapi kata orang Quraisy ini, sesungguhnya kalian lawan yang sepadan. Cuma kami hanya ingin membunuh anak paman kami. Maksudnya, ya maunya berdebat sama-sama apa? Muhajirin. Boleh. Sama-sama muhajirin. Akhirnya maju pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lainnya Hamzah. Di saat itu Nabi berdoa, mengangkat tangannya. Kalau riwayat Muhammad disebutkan Nabi mengangkat tangan sambil menggerakkan tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka berdoa mengangkat tangan hukumnya masyhur, disyariatkan. Berdoa mengangkat tangan. Fahim? Cukup? Baik, barakallahu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.